Halo teman-teman investor semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas Hero ya, Hero Supermarket Tbk. Seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya, Hero Group ya, PT Hero Supermarket Tbk, ini kode sahamnya Hero. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, perseroan ini sebenarnya punya 4 merek bisnis ya di Indonesia. Jadi melayani kebutuhan masyarakat Indonesia sehari-hari yang ada brand Hero ya, ini supermarket. Lalu ada Guardian. Guardian ini biasanya untuk obat-obatan, lalu farmasi, kecantikan. Lalu juga ada Giant ya. Giant ini lebih besarnya daripada Hero ya. Mungkin lebih mirip-mirip seperti Hypermart dan sejenisnya ya. Lalu ada IKEA. Jadi IKEA ini brand dari Amerika untuk produk-produk furniture dan juga untuk rumah-rumah lah. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini hasil kuartal 3 2020 secara signifikan itu dipengaruhi oleh COVID-19. Bisnis grocery dan kesehatan dan juga kecantikan serta secara signifikan itu terdampak oleh pembatasan sosial ya terkait pandemi. Jadi gerai-gerai mereka banyak yang disuruh tutup kan karena kebanyakan di mall. Dan juga sekarang masih terdampak ya karena jam operasionalnya juga dibatasi. Lalu kinerjanya sejauh ini untuk IKEA ini didukung juga oleh pertumbuhan e-commerce. Ya, jadi untungnya mereka masih bisa berjualan online, kalau enggak lebih terpukul lagi ya kan. Lalu kita bakal lihat kira-kira kinerja si Hero ini seperti apa. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di sini di tanggal 4 Februari 2021 itu ada berita bahwa Giant ini menutup beberapa tokonya. Nah, jadi pihak bursa ini meminta klarifikasi atas kebenaran berita tersebut. Nah, jadi kalau dari tanggapan perseroan, jadi perseroan ini memang menginformasikan bahwa hal ini merupakan proses transformasi bisnis yang sedang dilakukan oleh perseroan untuk memastikan bahwa mereka ini masih bisa bersaing secara efektif dalam bisnis retail makanan di Indonesia. Nah, jadi retail makanan memang telah mengalami peningkatan persaingan dalam beberapa tahun terakhir ya kan. Nah, jadinya perseroan ini melakukan transformasi, jadi melakukan penataan ulang toko untuk memastikan Giant memenuhi preferensi pelanggan. Jadi inilah yang memang harus dilakukan sama mereka. Kalau misalnya kita lihat dari kinerjanya di 9 bulan tahun 2020, ini saya ambil dari stockbit.com ya. Di 9 bulan tahun 2020 ini memang pendapatannya turun dari 9,4 triliun menjadi 6,8 triliun. Ruginya yang tadinya cuma 7 miliar, ruginya menjadi 339 miliar. Ya karena ada hal seperti inilah akhirnya mereka mengambil keputusan untuk oke, kita harus melakukan transformasi. Menurut saya sih cukup bagus ya pengambilan keputusan dari manajemen. Dan kalau misalnya kita lihat juga dari tahun ke tahun nih, dari 2014 ke tahun 2019, ini pendapatannya cenderung turun ya dari 13,5 triliun walaupun sempat naik di tahun 2015 menjadi 14,3 triliun, tapi di tahun 2019 sudah turun menjadi 12,2 triliun. Nah, kalau misalnya kita lihat labanya ini juga cenderung nggak stabil nih. Dari laba 44 miliar, lalu rugi 144 miliar, laba lagi 121 miliar. Nah, ini rugi lagi ya. Ruginya bahkan di tahun 2018 gede banget nih. 1,25 triliun. Ya ini karena adanya peningkatan beban usaha nih. Kalau di sini, tapi ini memang mungkin ada lain-lain ya. Di tahun 2018 ini karena asetnya mereka kalau nggak salah ada impair ya. Fix aset mereka bilang turun nilainya, jadi dicatatkan sebagai beban usaha di sini. Makanya dia ruginya gede banget. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow-nya, sebenarnya dari sisi cash flow sih nggak jelek-jelek banget ya. Dia cash flow from operation-nya bisa 500, 600 miliar. Tapi arus kas investasinya minusnya 400-an miliar. Jadi mereka masih bisa bayar utang bank di sini. Nah, cuma di tahun 2019 udah mulai kelihatan terdapat perlambatan yang cukup signifikan ya. Laba operasinya cuma 11 miliar sementara arus kas investasi masih gede 340 miliar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasinya
Ya, valuasinya PBV-nya si Hero ini sebenarnya masih cukup mahal di sekitaran 1,32 kali. Kalau misalnya perusahaan rugi seperti ini biasanya sih di PBV di bawah 1 kali itu masih cukup oke buat kita lirik ya. Nah, cuman ini PBV-nya masih di atas 1 kali di harga 1.000 ya. Jadi kita sebagai investor ya mendingan nunggu dulu lah sampai dia terkoreksi paling nggak di bawah PBV 1 kali ya, atau mungkin di kisaran di bawah 750 per lembar baru mulai kita lihat lagi. Oke, demikian dari saya tentang Hero Supermarket Tbk. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.